Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi listrik dinamis. Ini adalah salah satu materi kelas 12 di semester yang pertama. Apa saja yang akan kita pelajari pada bab yang ketujuh ini tentang listrik dinamis? Yang pertama adalah alat ukur listrik, kemudian rangkaian listrik arus searah, energi dan daya listrik, dan penerapan listrik AC dan DC. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah tentang alat ukur listrik dan rangkaian listrik arus searah. Oke, langsung saja. Alat ukur listrik. Yang pertama, alat ukur arus. Untuk mengukur arus listrik, kita menggunakan alat yang disebut dengan ampere meter. Ya, ini gambarnya. Kemudian ini cara merangkainya. Ya, jadi posisinya ini ada resistor. Ya, kemudian ini ada ampere meter dan posisinya ini harus dirangkai secara seri. Nah, ini cara pemasangannya seperti ini. Oke. Berikutnya melaporkan hasil pengukuran arus. Ya. Cara melaporkannya adalah jadi skala yang ditunjuk ya, jangan lupa dibagi dengan skala maksimum ya. Skala maksimumnya berarti yang sini ya, dikalikan dengan batas ukur. Kebetulan ini menggunakan batas ukurnya adalah 1 ampere. Berarti yang ditunjuk adalah 72, tahu ya caranya. 72 ya, ini kan 70, setiap skala ini punya 2. Nah, berarti pas di sini ini 72 per 100, maksudnya adalah 100 dikalikan dengan 1 berarti sama dengan 0,72 ampere. Nanti kalau menuliskan dalam ketidakpastiannya 0,72 plus minus 0,01 ampere. Ya, oke. Lanjut. Berikutnya alat ukur tegangan listrik namanya voltmeter. Nah, ini caranya. Kalau voltmeter itu harus dirangkai secara paralel. Ini cara menggambarkannya. Ini resistornya, kemudian ini baterainya, lah ini voltmeternya. Ya. Jadi menghubungkan kutub-kutub dengan polaritas yang benar, mengukur tegangan listrik pada ujung resistor, voltmeter dipasang secara paralel dengan resistor. Ya, jadi nanti gambarnya seperti ini. Ya. Jadi ini voltmeternya, ini resistornya, kemudian ini sumber tegangannya. Ya, oke. Lanjut. Berikutnya adalah rangkaian listrik arus searah. Ya. Yang pertama kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan suatu penghantar pakai persamaan ini, yaitu R sama dengan rho L per A. R sama dengan rho L per A. Ya, R ini hambatan, L-nya panjang, rho-nya ini adalah hambat jenis, ya A-nya adalah luas. Nah, apa itu hambat jenis kawat? Ini adalah khas bahan kawat dan tidak bergantung pada ukuran atau banyaknya kawat. Ya, oke. Berikutnya, ini nilai-nilainya. Ya, ini nilai-nilainya sudah ada tabelnya. Ya, jenis bahannya ada konduktor, semikonduktor, kemudian isolator. Kalau konduktor ini adalah yang mudah menghantarkan. Ya, panas. Semi itu agak mudah. Kalau isolator ini sulit. Ya, oke. Terus berikutnya, apakah suhu mempengaruhi hambatan kawat? Ya. Perubahan hambatan jenis, delta rho 0 kali alfa kali delta T. Ya, delta rho sendiri itu adalah rho min 0, delta T itu T min T0. Berarti hambatan sebanding dengan hambatan jenis rho. Berarti dengan persamaan delta R sama dengan R0 kali alfa kali delta T. Jadi jelas bahwa suhu itu berpengaruh terhadap hambatan kawatnya, ya, karena di sini ada delta T-nya. Ya. Oke, berikutnya hukum 1 Kirchhoff tentang arus. Bagaimana kuat arus dalam rangkaian tidak bercabang? Nah, ini seperti ini. Ini langsung nyambung aja ya. Ya, ibaratnya ini sumber tegangan. Kemudian ini dipasang lampu-lampu. Bagaimana kuat arus dalam rangkaian bercabang? Ya, pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang itu. Jadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi nanti arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Itu hukum 1 Kirchhoff. Ya. Berikutnya susunan seri paralel penghambat listrik. Susunan seri penghambat listrik
Nah, kalau seri seperti ini, nyambung terus ini ya. Makanya di sini penggantinya adalah langsung dijumlahkan. Jadi ini kalau terputus satu putus semua ya, artinya mati semua ya. Jadi I-nya sama, I1, I2, I3, I3 itu I seri. Kalau V-nya dijumlahkan, V1 plus V2 plus V3 ya. Oke. Perhatikan seperti ini bentuk gambarnya ya. Rangkaian seri. Apakah kelemahan susunan seri? Jika salah satu filamen lampu putus, seluruh lampu akan padam. Apa manfaatnya? Konduktor pada sekring didesain untuk melebur dan membuka rangkaian pada arus maksimum. Jadi ada manfaatnya ya di samping kelemahannya. Sekarang paralel. Kalau paralel itu kalau tadi dijumlahkan ya, kalau seri kalau paralel kan diseperkan. 1 per R1, 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Ini rumusnya. Kemudian V-nya sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kalau tadi I-nya yang sama. Nah, I-nya ini yang dijumlahkan ya. Oke. Apa manfaat susunan paralel? Jika salah satu komponen rusak atau gagal, misalnya filamen lampu pijar putus, komponen lain dalam rangkaian TV, radio, dan kulkas masih tetap bekerja. Jadi satu mati misalnya tidak berpengaruh terhadap yang lain. Ya, susunan seri paralel penghambat listrik, penghambat dalam suatu rangkaian sering disusun secara gabungan seri paralel. Jadi secara umum itu menggunakan rangkaian campuran yaitu seri dengan paralel. Nah, ini desain ampermeter dan voltmeternya. Ya, ini bagaimana cara kerja galvanometer. Ya, ini yang pertama adalah kuat arus yang melalui kumparan kawat yang menyebabkan simpangan atau defleksi skala penuh. Karakteristik yang kedua, hambatan kawat kumparan RC, indeks C berasal dari coil yang dalam bahasa Inggris berarti kumparan berarti di sini. Ya. Oke, ini cara mendesain ampermeter dari galvanometer. Jangan lupa, ini ada hambatan shunt RC per N-1. Nanti kalau mencari N, I per IG. I-nya adalah kuat arus skala penuh ampermeter. IG-nya adalah kuat arus skala penuh galvanometer. Ya. Ini pada ampermeter, galvanometer ya, jangan lupa ya. Namanya R shunt ya. Kemudian kalau voltmeter ya. Ini kalau tadi kalau ini pada voltmeter ya, N-1 kali RC ya. N itu sama dengan V per VG. V-nya tegangan skala penuh, kalau VG-nya adalah tegangan skala pada galvanometer. Oke, hukum 2 Kirchhoff. Kalau tadi hukum 1 Kirchhoff, sekarang hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi satu rangkaian tertutup loop sama dengan 0. Nah, sigma E plus sigma IR sama dengan 0 ya. Oke. Perjanjian tanda. Jadi kalau kuat arus bertanda positif searah dengan arah loop yang kita tentukan. Jadi kalau searah positif itu, kalau berlawanan arah otomatis bernilai negatif ya. Ini hanya perjanjian aja. Oke, yang terakhir kita bahas GGL dan tegangan jepit. Nah, jadi timbul tegangan itu gara-gara dijepit. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi baterai ini dihubungkan, seret, maka akan muncul arus. Namanya arus GGL. Nah, tegangan jepitnya itu nanti VAB sama dengan V sama dengan E min I kali R. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.